baik-baik aja. Ini lagi di rumah sakit, Mbak? Hmm, Oh, lagi sama akung atau amanya? sama ama. Oh, tapi oke kan ya, Mbak, kalau aku wawancara nih, takutnya nanti akunnya marah. Enggak sih, sama ama di sebelah. Oh, siap, siap. Iya, Mbak, jadi izin Kenapa? ini dari bahan, nah kan kita lagi ada riset nih ya, Mbak, terkait dengan penggunaan media sosial bagi para PMI yang sudah terbang. Nah, makanya kenapa teman-teman di Taiwan sudah ada beberapa yang saya wawancara, begitu juga dengan yang di Dominika. Nah, terima kasih banyak Mm-mm. ya Mbak Riza sudah meluangkan waktu nih untuk saya wawancara Ya, gitu. sama-sama. Iya, ya biar nggak kelamaan ya Mbak, saya izin langsung aja ya, namanya juga ini gimana-gimana ya. Oke, Oke, siap. Nah, Mbak Riza, iya, ya, selama berada di Taiwan menggunakan media sosial tidak? iya. Nah, apa media sosial yang sering digunakan sama Mbak Riza? Facebook, WhatsApp, sama TikTok. Tapi TikTok hanya untuk scroll-scroll aja sih. Oh, kalau Instagram, Jarang pakai nggak Instagram? gunakan, cuman jarang buka. Paling lama tuh menggunakan yang mana tuh, Mbak? Facebook kah atau WhatsApp kah? WhatsApp WhatsApp paling lah. sering digunakan. Nah, Iya, sama keluarga. kalau untuk komunikasi berarti WhatsApp ya yang paling sering. Nah, gimana sih Mbak Mm-mm. perasaannya, gimana atau gimana rasanya pakai WhatsApp buat ngobrol sama keluarga? Lebih santai, kita lebih gimana sih, orang kita kan memang jarang bercerita sama teman-teman, paling jadi kita cuman apa, chattingan aja. Oh, chattingan aja. Oh, Iya, tapi paling telepon sama keluarga. eh, selama menggunakan WhatsApp tuh Mbak pernah mengalami kendala nggak sih? Kendala teknis kayak sinyalnya lemot atau jaringannya nggak stabil gitu? Enggak sih, oke aja, cuman karena tergantung lokasi di sini. Kalau di sini itu aku menggunakan Changhua, tapi kalau yang oke sinyalnya rada jelek. Baik, kalau begitu. Nah, sering nggak sih buka media sosial tuh buat ngepoin teman-teman yang ada di Indonesia atau buat cari tahu kabar yang ada di Indonesia? Enggak, enggak sama sekali gitu. Hmm? Enggak, paling sering kita WA, tanya kabar, udah gitu aja. Paling sering kita paling aku cuma telepon sama anak, sama ibu, sama saudara. Eh, tapi bikin deket nggak sih Mbak Teman media yang sosial teman itu? yang di sini, kalau yang di Indonesia jarang. Oh, berarti Mm-mm. media sosial itu mendekatkan kita juga ya ke teman-teman gitu walaupun menggunakan HP gitu ya. Iya. Betul. Nah, Mbak, dari semua media sosial yang Mbak pakai nih, TikTok, Facebook, WhatsApp, atau mungkin yang lain-lain, kadang-kadang lebih cepat dapat informasi itu dari yang mana, Mbak? WhatsApp. WhatsApp ya. Iya, iya. Walaupun Kalau Facebook, ada yang lain. kalau Facebook suka dapat. Facebook kita cuman scroll, bikin reel, udah gitu aja. Oh, gitu aja. Baik. Berarti kalau untuk informasi lebih seringnya dapetnya di WhatsApp ya. Iya, karena line memang orang tua kan nggak bisa pakai line, jadi pakainya WhatsApp. Telepon ke HP pakai WhatsApp. Oh, baik. Tapi kadang di tempat kerja suka susah nggak sih Mbak untuk akses media sosial? Enggak sih, paling duduk ya, kita lihat kondisi kita kerja gimana. Kan nggak selamanya kita pakai main HP gitu. Kadang-kadang kan orang yang kita jaga juga otomatis memperhatikan kita. Pernah ada nggak sih kalau lagi main media sosial tuh suka tiba-tiba keblokir atau mungkin sinyalnya lemot? Enggak, belum pernah. Nah, ya. Mbak Riza ini ex Taiwan atau ini baru pertama kali ke Taiwan? X. Oh, berarti udah berpengalaman lah ya di Taiwan nih. Baik. Nah, Mbak, Enggak juga lah. pasti pengalamannya udah ada lah ya. Tapi pernah nggak sih dengar atau melihat gitu di media sosial berita yang nggak jelas tentang TKI? Yang ternyata itu belum tentu benar beritanya itu. Karena kan banyak tuh berita tentang PMI di Taiwan yang mungkin
diperkosa lah ya, mohon maaf, diapain. Padahal kan itu mungkin belum tentu sesuai dengan kebenarannya. Pernah lihat berita gitu nggak? Paling lihat di TikTok. Oh, Kalau berita penangkapan dari orang-orang Vietnam, biasanya mereka lebih sering scroll FYP itu di TikTok untuk para pekerja migran dan lain sebagainya. tapi gimana sih Mbak cara bedain berita yang benar sama yang nggak benernya soal isu-isu tersebut, berita tentang PKI? Biasanya kalau berita benar itu kan nanti kan ada di televisi juga ditayangkan. Terus dari televisi itu mereka translate ke bahasa Indonesia terus diekspos di TikTok. Baik. Nah, kalau kita lihat ya Mbak itu di media sosial tuh, kadang suka banyak kan ya orang-orang tuh posting ya, posting misalkan kerjanya enak, rumahnya bagus, atau liburannya mewah tuh. Ada aja gitu yang diposting sama temen-temen kah atau di mana-mana gitu. Pernah Iya, merasa, iya, iya. pernah merasa nggak sih kalau lihat postingan orang tuh jadi kayak, aduh kok gue hidupnya biasa-biasa aja ya, yang teman-teman posting tuh kayaknya enak atau gimana gitu. Pernah merasa gitu nggak? Tergantung kita menyikapinya sih. Kalau aku dari dulu sampai sekarang gini Mbak, prinsip kita kerja ke sini bukan untuk mencari hiburan. Ya kan? Oke lah kita liburan boleh, cuman ingat prinsipku gini, kita keluar kalkulasikan uang Indonesia berapa. Jadi kita pikir lagi 2 kali lipat uang yang kita keluarkan di sini. Di sini memang oke segala macam fasilitas dan lain sebagainya itu memang memungkinkan. Tapi berpikir lagi kita ke Taiwan untuk apa? Kita ke Taiwan tujuannya apa? Kita ke Taiwan mau hura-hura atau mau senang-senang saja? Walaupun memang rata-rata mereka memberikan kebebasan, tapi setidaknya prinsip pada diri kita itu apa? Kita utamakan tujuannya gimana? Masih tetap dalam batas wajar adat ketimuran, setidaknya kita masih punya adab. Jangan lupakan adat. Iya, Gitu baik. aja sih Mbak. Nah, Atau tapi kita mau senang-senang di rumah bisa. iya betul ya. Kalau di sini kita kayak ya udah kita fight dulu ya Mbak, berjuang dulu. Nanti mungkin kalau pulang di Iya, iya. Indonesia udah ada uang, udah ada apa, kita mau senang-senang sama keluarga mah itu boleh ya. Iya, 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 benar-benar. Tapi media sosial ngerasa nggak sih Mbak kalau media sosial itu bikin kita jadi dekat sama teman-teman mungkin yang sesama di Taiwan ataupun yang ada di Iya, Indonesia dimanapun, merasa nggak? iya merasa. Ya Mbak, kadang-kadang kan kita gini loh Mbak Febri, kita cari keluh kesah, cerita bareng. Intinya kita saling menyemangati, kita berbagi cerita. Oh begini loh sama aku di sini loh pabrikku begini. Aku belum beradaptasi dengan pekerjaan, ama dan lain sebagainya. Makanya kita kadang-kadang kita telepon, saling curhat, saling support. Apalagi bagi mereka yang baru datang, kadang-kadang kan memang makanan di sini memang gak ada rasa. Jadi kita kasih tahu bagaimana tempat tinggal ya begini ya, kita harus beradaptasi dengan tempat yang kita tinggali. Karena memang tidak semua majikan di sini itu baik dan mengerti. Harus ya intinya kita harus pintar-pintar bagaimana cara mencari waktu, cara beradaptasi, cara ngomong yang baik dan benar. Jadi biar kita tidak terlalu disepelekan. Iya. Bukannya kita membangkang. Baik betul sekali ya Mbak. Nah, kayak tadi tuh yang Mbak cerita saling curhat, saling memberi dukungan dan lain-lain, apalagi dengan sesama TKI lah ya, pasti kita ada saling memberi dukungan apabila teman kita lagi down atau lagi merasa terpuruk ya kan. Berarti Ya kalau benar-benar. betul ya, pernah ada grupnya nggak Mbak atau gabung gitu di grup yang sama-sama gitu? Nanti cuman kayak telepon biasa aja. Kan iya, kalau grup jarang menggunakan. Kita telepon biasa tapi disambung berapa orang. Oh gitu, baik. Nah, Mbak, ex Taiwan ini pasti inilah ya pengalaman dan temennya saya yakin pasti lebih banyak ya daripada yang baru berangkat ke Taiwan ini kan. Nah, Mbak sendiri pernah ada nggak teman dari luar Indonesia, misalkan teman dari Vietnam yang sama-sama kerja di Taiwan? Ada nggak? Dari dulu aku nggak pernah libur Mbak. Oh,
Nah, Mbak Riza sendiri pernah melihat tidak sih perbedaan dalam menggunakan media sosial antara orang kita ya, orang Indonesia dengan orang Taiwan? Pasti kan pernah berkomunikasi tuh sama cece-nya nggak sih, sama majikan atau apa? Nah, ada nggak sih perbedaan yang spesifik atau yang Mbak Riza lihat dalam penggunaan media sosial antara orang Indonesia dengan orang luar negeri? Rata-rata orang Indonesia itu terlalu overprotective. Mereka menggunakan TikTok. Sedangkan orang pribumi sini itu hanya menggunakan seperlunya seperti Line dan mungkin juga jarang menggunakan ya. Mereka kerja tetap fokus kerja. Sedangkan kalau orang Indonesia mereka rata-rata itu terlalu banyak sering menggunakan TikTok. Posting, live dan lain sebagainya. Karena gimana ya, mungkin sudah itu sih dari dulu sampai sekarang juga beda. Dulu kita masih baik-baik saja, sekarang boleh membawa HP dan lain sebagainya. Semakin gimana? Indonesia Gimana sih Mbak? Ya, Mbak? Indonesia orangnya lebih bisnis gitu. Tapi kadang-kadang kan media sosial itu bisa jadi penyelamat kita juga ya Mbak, dikala kondisi darurat, contohnya kayak kehilangan atau kita tuh butuh bantuan, kayaknya kalau minta tolong di chat atau di apa tuh sometimes suka ada alternatif penyelesaian gitu. Nah, pernah nggak Mbak mengalami hal seperti itu? Pernah dulu waktu pertama kali aku kesini, agentku itu kurang baik, aku langsung telepon 1955 karena mereka meminta uang untuk pembayaran job. Terus saya menentang untuk uang makan setiap harinya di agensi itu. Mereka narjet 300 NT. Terus akhirnya saya lapor ke 1955. Oh, 1955. Baik ya, berarti cukup ini juga ya, berpengaruh media sosial itu ya bagi para pekerja juga ya. Kalau Mbak Rita sendiri, bagaimana cara bedain informasi yang benar dan yang hoax ya, yang ada di media sosial? Untuk yang lebih, yang dalam masalah apa? Ya, misalkan informasi tentang PKI ataupun kayak gosip-gosip lah ya tentang artis ataupun tentang contohnya peraturan-peraturan TKI, kan terkadang ada tuh yang dibuat-buat atau yang sebenarnya namanya media sosial kan ada aja gitu ya Mbak, yang diupdate tuh yang hoax-hoaxnya aja biar menarik viewers atau biar FYP. Nah, kalau Mbak Rika sendiri gimana cara membedain mana info yang benar dan mana info yang hoax yang ada di media sosial? Lebih tepatnya saya lebih tidak begitu memperhatikan. Oke, nggak perlu karena tidak mau kepo. Iya, baik. Tapi pernah nggak Mbak dapat informasi yang salah gitu dari media sosial? Terus Mbaknya percaya, padahal itu salah gitu. Enggak ya? Aman-aman aja. Selama masa jadi PM ini, ada dong masa-masa terberatnya. Masih jauh dari keluarga, belum lagi tekanan dari ama akomnya yang suka rewel, ya kan? Ada aja gitu tekanan. Nah, terkadang tuh ada beberapa orang yang menggunakan media sosial untuk meringankan ya Mbak, meringankan beban mental dia dengan cara dia cari hiburan atau dia curhat di media sosial. Nah, kalau Mbak Riza sendiri pernah merasa terbantu nggak sih dengan media sosial itu untuk kesehatan mental? Ya, pasti. Terbantu itu ya? membantu. Nah, merasa nggak sih Mbak kalau melihat nih ada berita atau cerita soal TKI ya yang dimunculin atau yang diupdate di media sosial itu sesuai kenyataannya, padahal terkadang belum sesuai dengan kenyataannya gitu. Pernah nggak melihat berita tersebut? Gimana sih? Ya, misalkan melihat berita di media sosial tentang TKI yang dimunculkan di media sosial, tapi sebenarnya berita itu belum tentu benar gitu. Tapi udah muncul aja di media sosial. Enggak sih, rata-rata kalau yang sering FYP itu beritanya memang sudah benar. Karena sering, kalau memang dari berita di Taiwan itu seringnya kan sudah keluar dari televisi nanti baru di FYP.
Ada nggak Mbak berita yang Nah, dimunculin gitu di media sosial yang sesuai sama yang pernah Mbak Riza alami? belum. Belum ya. Baik. Lebih enak nggak sih kalau misalkan curhat di media sosial daripada ngomong langsung? Setuju nggak Mbak dengan pernyataan tersebut? Setuju. Lebih enak di media sosial. Kenapa tuh Mbak lebih enak di media sosial? Ya, walaupun jarang jauh kan kita bisa cerita. Kalau secara face to face kan kadang-kadang nenek kita juga nggak suka. Orang yang kita jaga mereka rata-rata kurang suka. Apalagi kalau kita telepon gitu, mereka nggak suka. Mereka pikir kan menggunakan uang itu boros. Makanya aku lebih sering pakai chattingan sama teman-teman yang di sini, sama PMI yang di sini. Kalau telepon itu kadang-kadang mereka tahu kita ngomong dikira ngomongin mereka. Baik. Buruknya orang sini itu seperti itu. Berarti suka ini ya Mbak, seuzon lah ya. Tepat. Sekali. Nah tapi pernah nggak sih Mbak lihat komentar-komentar negatif atau Mbak Riza sendiri dikasih komentar negatif, dikasih komentar yang nggak enak di media sosial? Gimana Mbak kalau Mbak Riza dikomentari negatif? Nggak pernah sih. Makanya masalah aku nggak begitu respon dengan hal-hal seperti itu ya Mbak. Ya, aku paling lihat cuman scroll lihat kabar udah. Kalau penting, kalau nggak penting enggak. Baik. Tapi mengikuti nggak tuh Mbak selama menjadi pekerja migran di sana, mengikuti akun-akun BP2MI kah atau KBRI, Disnaker, kementerian mengikuti? Mengikuti PP2MI. Nah, ada nggak sih Mbak manfaatnya Mbak mengikuti Instagram dari BP2MI? Saya mengikuti TikTok PP2MI sama Facebook PP2MI 1955. Kalau Instagram juga. Iya, tapi ada manfaatnya nggak Mbak dengan mengikuti? Bermanfaat. Kita lebih tahu, lebih dekat. Lebih tahu, lebih dekat. Informasi lebih dapat, iya. Informasi didapat lebih jelas. Baik. Selama menggunakan media sosial nih Mbak, di TikTok, di Facebook, atau di manakah, ada nggak atau pernah nemu nggak cerita inspiratif gitu di media sosial yang membuat Mbak Riza tuh jadi lebih bersemangat gitu? Inspiratif enggak sih, yang bikin semangat diri kita sendiri aja. Baik, berarti belum pernah menemukan ini ya, Belum. inspiratif. Tapi pernah Diri sendiri aja, yakin aja. baik. Pernah ikut diskusi nggak sih Mbak? Diskusi mungkin sesama teman PMI gitu, yang bikin perubahan positif buat para pekerja migran Indonesia? Belum pernah. Belum pernah ya. Belum pernah, baik. Nah, kadang suka nih Mbak, kalau di TikTok lah ya, apalagi orang Indonesia kan, suka banget update atau posting-posting tentang gaya hidup dia nih, yang mungkin kelihatannya sempurna gitu di media sosial. Pernah merasa tertekan nggak sih Mbak kalau ngelihat postingan orang yang update hidupnya sempurna gitu? Enggak sih, mungkin rezekinya dia, mungkin gimana ya, nasibnya dia gitu aja. Kalau aku dari dulu itu nggak pernah memikirkan nasib temen itu mau gini, cuman yang penting diri kita sendiri, cukup untuk diri kita sendiri, tidak perlu melihat orang lain. Belum tentu orang lain itu gimana ya, belum tentu orang itu bisa menerima apa yang kita omongin. Aku lebih sukanya ya cari diriku sendiri lah, nggak perlu melihat orang lain. Oke, ya. Nah Mbak, kalau misalkan diminta atau kalau disuruh bagiin pengalaman selama menjadi TKI gitu, apa yang pengen Mbak Riza sampaikan nih ke orang lain yang mungkin mau menjadi PMI juga? Jadi PMI itu bukan suatu cita-cita. Cuman kalau
dipikir ya, kalau mau jadi PMI itu memang benar-benar harus gimana ya, kuat hati, kuat pikiran, kuat tenaga. Yang pasti kalau mau bisa, janganlah cetek-cetek kayak PMI. Jika punya modal buat usaha di rumah itu lebih baik. Kalau jadi PMI ujung-ujungnya di sini hanya untuk membuang uang dengan kehidupan gimana ya, yang serba ada di sini, serba bebas di sini. Mereka tidak memikirkan nanti uangnya gimana, itu percuma. Jadi kalau mau jadi PMI tetap fokus, tujuannya ke sini untuk apa, dari Indonesia mau kemana, itu untuk apa, bukan hanya untuk hura-hura. Tetap pada tujuan utamanya, kita ke sini untuk cari uang untuk lebih baik, bukan untuk cari kesenangan. Gitu. Bagus banget Mbak pemikirannya, aku suka banget. Nah tapi Mbak, aku mau lanjut lagi nih. Tadi kan Mbak pernah juga tuh yang ngehubungin 1955. Terus juga ngefollow tuh Instagram, akun Facebooknya BP2MI ya kan. Nah, menurut Mbak dengan akun-akun tersebut itu cukup memberikan ruang suara nggak untuk PKI? Iya. Memberikan ya. Jadi lebih dapat penanganannya lebih mudah nggak sih Mbak kalau ngehubungin? Lebih cepat dapat informasi yang terbaru, terupdate. Kalau 1955 sekarang lebih maksudnya lebih maju ya. Dulu hanya untuk mendapatkan telepon, sekarang sudah menggunakan Line, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Mereka lebih sering mengirimkan informasi-informasi untuk para PMI. Dulu kita datang ke Taiwan tidak ditempatkan di asrama, sekarang datang ke Taiwan langsung ditempatkan di asrama, diberikan pelajaran baru, diberikan wacana baru, bagaimana cara kerja di sini, adab di sini. Bagi mereka yang pemula, dulu kita waktu pertama ke sini sama sekali tidak. Terus untuk agensi sekarang juga lebih baik, lebih mengerti para PMI. Aku rasa di sini lebih baik. Perbedaannya sangat signifikan. Baik. Nah, kalau Mbak Riza sendiri pernah dengar gak sih ada isu diskriminasi terhadap PMI? Ya, kemarin saya ada ngobrol nih ya Mbak dengan Mbak Neng Marlina, kalau Mbak Riza kenal. Mbak Neng, ya kemarin saya baru banget sore-sore interview dia gitu, dan dia mengalami diskriminasi ya, tidak boleh sembahyang, ya kan. Iya sama. Iya, nah kalau ada isu tersebut gimana sih perasaan Mbak Riza? Apalagi ini temennya yang mengalami gitu, atau mungkin Mbak Riza pernah mengalami juga? Iya, aku mengalami. Aku nggak boleh sholat. Waktu sholat subuh, waktu itu aku subuhan, habis sholat kolbatan subuh, terus aku sholat subuh, dan aku marah. Kamu nggak boleh sholat di sini, kamu jangan di sini. Gimana ya rasanya? Biasa kita sholat, biasa kita tetap beribadah dengan baik. Dulu memang masih ada ruangan. Kalau di kamarku itu full semuanya CCTV, di kamar CCTV, ruang tamu CCTV, dapur CCTV. Sampai akhirnya aku scroll di Facebook, di YouTube, di TikTok. Apakah kita boleh sholat di dalam kamar mandi, di dalam WC? Jika kita terpaksa sholat di WC, kita lakukan. Sampai aku telepon, boleh menggunakan sholat di dalam toilet. Yang penting toilet itu kering, tidak didasari sama plastik. Akhirnya aku sholat di kamar mandi. Setelah itu akhirnya aku telepon lagi sama teman, ustadz dan lain. Pola kita sholat dengan menggunakan cara duduk. Akhirnya aku sholat duduk tetap menggunakan baju biasa atau enggak menggunakan mukena duduk. Pada saat nenekku belum bangun, aku sholat duduk. Minta pokoknya gini, pandai-pandai kita mencuri waktu itu. Yang pasti mereka, karena mereka itu gimana ya Mbak, orangnya itu primitif diskriminatif iya.
mereka rata-rata kan Buddha, ada yang ateis. Kalau yang mereka memang biksu, cara kalau orang Indonesia itu memang Ustadz, mereka kan makannya vegetarian, mereka paham kita itu sholat diberikan waktu. Tapi kalau untuk nenekku memang mereka tidak memberikan, cuman aku belum berbicara sama majikan apa aku boleh sholat. Tapi untuk saat ini aku tetap mencuri-curi untuk sholat, walaupun ya gak fokus ya. Iya Mbak, ada diskriminasi tersebut rasanya jadi sedih ya Mbak. Jadi Iya, bukannya kita ada yang sebagian PMI diperbolehkan sholat tapi mereka tidak menggunakan, ada. Tapi untuk aku sendiri memang tidak diperbolehkan sholat tapi tetap mencuri untuk sholat gitu. ya Mbak, semoga ini ya Mbak, jangan jangan sampai ketahuan gitu. Ngeri juga ya kalau sampai Iya, ketahuan. amin. Kalau ketahuan selain dimarahin biasanya diapain sih tuh Mbak? Itu kalau boleh tahu dimarahin aja ya? Dimarahin, biarin aja lah, terserah. Ya soalnya gini, ini juga kan gini lomba akhir dulu kan aku kerjanya tuh dapat job di Dolio. Berhubung majikanku yang tertera di PK itu tidak membayar biaya agensi, akhirnya dibatalkan. Aku menunggu di kantor agensi sampai 10 hari kalau nggak salah. Akhirnya aku pindah ke tempat di Gugeng lain majikan, tapi itu ada orang Indonesia juga dari Bahana. Aku ganti anak itu sampai akhirnya ada permasalahan di Gugeng sama anak itu anak itu pindah karena ada masalah, mereka sangkutan utang piutang. Akhirnya ya, nenek yang aku jaga ini kurang suka kan sama aku, sering marah-marah, dia sering marah, pernah kita ribut dan ketahuan di CCTV. Nenekku marah, ngomong keras banget sampai kita hampir bertengkar karena aku memberitahu dia, tapi dia kurang suka, kurang paham, dan akhirnya dia mengusir aku, suruh pergi, suruh pulang ke agensi, nggak boleh kerja di sana, di tempat dia sampai saat ini. Cuman aku telepon agensi suruh jemput, ya udah nanti kamu telepon majikan, kalau majikanku ngomongin nenekmu nggak kental, nanti aku jemput kalau nggak ada perbedaan. Sampai akhirnya 2 minggu berjalan, mulai membaik, tapi tetap masih dia memang tidak suka, tidak berkenan aku jaga. Jadi ya prinsipku gini aja, oke, selama dia nggak masalah, dia nggak mau ngomong, dia mau ngomong sama aku, dia diam, makan diam. Paling aku tanya mau makan apa, ada di kulkas itu apa, silakan dimakan. Dia makan malam biasa aja, dia nggak mau makan malam hanya untuk aku sendiri, kamu masak sendiri, makan sendiri, oke. Makanya aku bertahan sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita lihat sampai 6 bulan. Aku ngomong sama agent, aku bertahan di sini sampai 6 bulan, potongan habis aku mau pindah, nggak mau di sini. Karena apa? Ngomongnya kurang enak juga, terus dia juga susah, nggak bisa diambil hatinya. Gitu. Kan nanti video ini lagi di-record ya Mbak, nanti akan dilihat juga sama Koko sama Ibu ya. Semoga nanti Koko setelah melihat video ini bantulah ya Mbak disampaikan ke agensi atau gimana. Udah, enggak, maksudnya gini, agensiku baik, alhamdulillah agensiku baik, dia ngertiin aku. Kita saling, aku sudah ngomong sama agensi juga, agensiku oke, nanti saya bantu. Alhamdulillah agensiku baik. Waktu aku kemarin tunggu di agensi juga, aku dibantu sama Cece bersih-bersih, aku dikasih uang untuk makan selama di agensi. Aku intinya part time lah ya untuk makan selama di agensi itu nggak, tapi mereka membantu dalam artian aku nggak bawa uang, hanya bawa uang 1.000 dan aku butuh makan. Oke lah, saya suruh bantu bersihin sebentar, tapi mereka bukan memberikan ya imbalan lah untuk makan gitu. Yang untuk agensinya baik banget. Sunli atau Sunlicang Mbak? Iya, alhamdulillah. Sunli atau Sunlicang? Hongsen banget, Hongsen. Oke, baik.
Semoga Mm-mm. cepat selesai ya Mbak. Mbak Riza pokoknya kuat-kuat di sana ya. Harus Amin, semangat amin, doain saja. Mbak. Eh, Pasti. Pokoknya pulang harus sukses ya. Amin, Mbak, aku amin, amin, amin. izin lanjut lagi ya. Tapi selama di media sosial, Mbak pernah ketipu nggak? Waduh, apa tuh Mbak ketipunya? Uang kah? Informasi kerja kah? Atau apa? Uang, pernah tipu Instagram. Bukan Telegram. Telegram, aku pernah tertipu. Oh, itu gimana tuh Mbak? Kok bisa sampai tertipu dimintain transfer gitu ya? Itu dulu kan aku pernah jadi Shopee afilian. Gabung, ternyata itu penipuan. Sampai dapat penipuan kena uang 16 juta lebih. Aduh, ya Allah Mbak, itu banyak banget. Kalau bisa apa nggak dicari tahu dulu gitu ya? Ya, ya gimana ya? Udah jadi walau alam lah Mbak. Mungkin ya nggak perlu diceritain lagi lah. Itu sudah cukup. Maka nggak bisa gimana lagi ngomong lagi. Ya semoga lebih dapat yang ganti yang lebih berkah lagi rezeki. Itu aja. Nah, terus Kalau mikir gimana? kan, iya kalau mikir yang itu masih sakit. Iya Mbak, duh saya aja pernah ketipu 1.700.000 ya Mbak itu ketika beli HP di Facebook aja nyeseknya minta ampun. Uang hasil kerja sendiri ya kan. Ini apalagi yang 16 juta Mbak. Tarik Saya nafas. aja yang masih ya 2 juta juga lumayan lah ya hasil uang kerja sendiri zaman sekolah tuh Mbak saya. Iya, Zaman sekolah beli iya. handphone, ternyata ditipu dari nomor Facebook. Kayak itu nyesek banget gitu. Ini yang 16 juta, aduh saya udah ngamuk-ngamuk Mbak kalau saya. Iya, sama Mbak, kamu makan 2 hari 2 malam. Udah stres banget ini duit hasil cari ternyata orang enak banget gitu ya nipu ya nggak kerja Nggak bisa nggak tidur. kita yang kerja keras kita ditipu ya ampun. Tapi Mbak setelah ketipu gitu pasti ada dong cara-cara gimana biar kita lebih teliti dan nggak ketipu. Nah kalau Mbak sendiri gimana tuh pengalamannya biar nggak kena tipu lagi? Aku hapus Telegram. Aku hapus Telegram sama Hapus Telegram Telegram. aku hapus terus. Akun-akun biasanya dari luar negeri. Aku hapus. Baik. Nah, kadang media sosial itu kan ini juga ya Mbak juga membantu kita ya dalam komunikasi. Nah kalau Mbak Riza sendiri seberapa penting sih media sosial untuk kita tahu nih kegiatan komunitas di tempat tinggal kita? Untuk kita tahu hal-hal terupdate misalkan di Taiwan atau mungkin di kampung Mbak Riza nih di media sosial. Itu seberapa penting? Paling aku menggunakan media untuk grup RT. Udah. Kalau yang lain-lain di Taiwan aku nggak mengikuti karena memang aku tidak mau. Tapi berjalan kan Tidak ya mau. informasi-informasi dari Indonesia. Tapi pernah juga nggak sih Mbak di media sosial itu di Mbak Riza pakai nih untuk pembelajaran, misalkan belajar, bahkan ini ya jaga ama ya, belajar cara gimana mandiin ama atau hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, itu belajar dari sosial media pernah nggak? Tutorial atau YouTube gitu kan? Enggak, paling aku lebih belajar untuk mempelajari karena aku suka hobi masak, bikin jajan, aku ambil resep makanan sama lebih tepatnya menggunakan kosakata bahasa Inggris. Oh, Translate. berarti ada lah ya dari media sosial itu yang dipakai untuk belajar ya. Lalu Mbak ini berangkat boleh tahu kemarin tanggal berapa ya? Bulan berapa terbang? 24 Agustus. Ah, baru ya. Baru kemarin berarti ya. Iya Mbak, maaf soalnya aku kan ngurusin yang Dominikan ya. Jadi aku kurang paham nih kalau untuk yang Taiwan, orang-orangnya kehafal gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, Iya. kalau Agustus kemarin berarti sempet dong ya ikut kayak pemilu gitu pas kemarin.
Februari 2024. Ikut pemilu nggak tuh? Ya kan? Indo. Ikut pemilu. Nah, biasanya tuh kan kalau lagi masa-masa pemilu, pilkada atau yang lain-lainnya tuh banyak banget ya yang kampanye di media sosial, yang berusaha mencari suara dan dukungan lewat wadah media sosial ini. Nah, Mbak Riza sendiri pernah nggak bikin kampanye seperti itu di media sosial? Nggak pernah, karena memang dari dulu enggak terlalu terobsesi. Terus aku juga anggota KPPS, jadi no Oh, RT. enggak ya. Jadi ya udahlah ya kalau ada berita-berita kampanye gitu, ya udah gitu aja ya Mbak kayak mungkin lihat tapi nggak pernah tertarik untuk ikut-ikut kampanye di media sosial gitu ya. Oh, ya. Tapi suka bingung nggak sih Mbak bagi waktunya antara kerjaan sama main sosial media? Nah, biasanya ada nggak sih cara Mbak Riza biar kerjaan tuh tetap lancar tapi masih punya waktu untuk main media sosial? Gimana sih Mbak, kerja aku duduk nemenin paling kalau pagi beli sarapan, pergi pulang duduk makan, setelah makan nanti teman kasih obat sama nenek, udah dikasih semua, tinggal pekerjaanku ya udah tinggal duduk mainan chattingan seperti biasa. Kalau telepon nggak mungkin, otomatis mereka nggak suka ngobrol terus, paling aku chattingan. Oh, Telepon anak pagi sudah, telepon sudah, kalau nggak malam jam berarti 8 dia sudah tidur. oke, berarti kalau memang itu kalau ada yang sekiranya waktu-waktu bisanya aja ya Mbak. Iya, nggak harus. Aku nggak main TikTok cuman jarang, nggak pernah live, nggak pernah update gini tuh enggak. Kan Hmm, banyak pada, aku maksudnya gimana ya, kita gunakan sosial ya sewajarnya aja, nggak usah terlalu over. Nah, tapi ada rasa nggak sih Mbak yang ngebuat Mbak kayak dituntut atau terbebani untuk terus aktif di media sosial? Pernah nggak ada rasa kayak, ih Enggak, harus aktif gitu di media sosial? Nggak, nggak. enggak lah, sewajarnya aja. Kita full, ada waktu kita update, ada kabar kita kabari. Tapi media sosial membantu nggak Mbak? Membantu Mbak Riza untuk mengerti negara tempat Mbak Riza kerja? Kan membantu ya, kayak misal apa tuh, kita jadi tahu budayanya kah atau apanya gitu. Ya, ya pasti tujuan lokasi wisata. Berarti membantu ya. Aduh. Iya. Pernah nggak ngajak, tapi Mbak Riza nih, pernah ajak nggak teman-teman di Indonesia gitu, ataupun teman-teman yang ada di sana yang sesama pekerja lah ya, untuk diskusi soal isu-isu TKI di media sosial? Nggak pernah Mbak. Nggak pernah ya? Hmm. Banyak banget nih ya Mbak, info-info kerja ke luar negeri ya, kayak ada loker kerja ke Arab, ke Hong Kong, kayak yang lain-lain. Nah, termasuk Bahana juga kan update ya, aktif di TikTok untuk info kita ada lowongan peternakan, lowongan caregiver, ataupun penempatan ke Dominika. Nah, berpengaruh nggak sih Mbak media sosial itu terhadap keputusan Mbak Riza untuk berangkat ke luar negeri? Berpengaruh lah. Berpengaruh ya. Berpengaruhnya itu dalam segi apa tuh, Mbak? Mungkin karena tertarik, kayaknya ih enak deh kerja gini, jadi yaudah deh jalan gitu ke luar negeri berangkat. Sebenarnya enggak juga sih. Cuman gimana ya, kalau Singapura belum pernah memang. Karena mungkin sudah pernah ke Taiwan. Sih ya. Karena sudah pernah ke Taiwan, jadi lebih tahu, lebih paham di sini, kembali lagi ke sini. Kalau ada ya mendingan ke Eropa. Oh iya, oh besar ya gajinya ya. Gajinya besar terus kayaknya bagus lah ya, sejarah-sejarahnya juga menarik gitu ya. Saya juga kalau ada kesempatan pengen itu ke Eropa. Iya Mbak. Iya Mbak Febri, ke Eropa aja itu.
Aku masih kuliah Mbak di sini nanti calon akuntan. Selesai kuliah pergi ke Belanda kalau nggak ke Jerman. Amin, semoga bisa deh. Biar sukses kayak Mbak Rita Iya, juga ya. amin amin amin. Amin. Tapi nggak sih Mbak, seru nggak sih atau sering nggak ngobrol sama teman-teman dari negara lain di media sosial? Pernah? Nah, sama teman dari mana tuh kalau boleh tahu? Korea kah? Jepang? Enggak, saya lebih Eropa. Oh, Eropa. Ada pengalaman dan cerita seru nggak sih Mbak dari teman-teman yang di Eropa tuh kalau komunikasi? Oh, maksudnya kalau PM migran nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi kalau yang dari Eropa pernah cerita. Tetangga, tapi ibu, oh, blasteran orang. Ibunya Indonesia, bapaknya Jerman. Dia tinggal di sana. Seputar apa tuh Mbak? Kalau cerita-cerita sama dia, dia suka ceritain apa? Ya, kalau bisa ke sana, bekerja di sana. Karena memang utama gaji lebih besar. Tapi ada juga yang di Spanyol. Di resto. Kerja di restoran itu lebih capek. Gimana ya? Perbedaan waktu. Memang iya. Sama dulu dia kan di Taiwan juga pernah. Terus pindah ke Spanyol di restoran Cina. Dia mengalami benar-benar, cuman gajinya ya lumayan sesuai lah dengan apa ya, seimbang antara pekerjaan dan gaji, ya seimbang lah. Itu aja ya. Nah, kalau Mbak Riza sendiri punya ini nggak sih kan kalau di media sosial tuh banyak banget ya konten-konten beragam. Ada yang emang berfaedah, ada yang cuman buat hibur-hiburan kayak ngeprank dan lain-lain. Atau ada yang kayak ya udah hoax aja beritanya nggak benar. Nah, Mbak Riza sendiri punya cara khusus nggak untuk memilih konten? Nggak mengikuti konten-konten seperti itu, Mbak. Oh, jadi kalau misalkan memilih-pilih konten itu gimana caranya Mbak Riza memilih konten? Paling aku lebih sukanya info job, info seputar Taiwan, terus apa ya, kalau konten-konten kreator itu nggak begitu, mbak Nggak begitu ya. nggak begitu. Selama main media sosial, akun media sosialnya aman-aman aja kan Mbak? Maksudnya pernah kena hack nggak? Nggak, alhamdulillah. Alhamdulillah lah ya. Nah, Mbak Riza sendiri gimana sih caranya biar akunnya tuh tetap terjaga, tetap aman nih? Karena akhir-akhir ini ya di Indonesia tuh banyak sekali yang mengalami akunnya kena hack. Ya, bahkan sampai pusat data nasional kita aja tuh kena hack, Mbak, karena ulah hacker gitu. Nah, Mbak Riza sendiri gimana caranya menjaga privasi akun media sosialnya agar tetap aman? tetap tetap apa, gimana nih mbak, kata Sandi huruf sama angka tetap digunakan. Berarti memperkuat angka sandinya ya, gitu. Suka ini gak sih Mbak ikut program literasi digital TKI? Pernah denger nggak? Belum. Belum pernah ya. Baik. Gimana sih Mbak cara media sosial nih? Media sosial kan bisa juga ya untuk kita membangun personal branding, untuk reputasi pekerjaan kita. Nah, kalau Mbak Riza sendiri pernah nggak sih update atau pakai media sosial itu tujuannya untuk meningkatkan reputasi kita nih di tempat kerja? Belum pernah. Sekarang gimana sih, paling aku menggunakan kalau komunikasi sama majikan udah gitu aja. Berarti pernah tuh yang kayak Sih. posting gitu ya untuk naikin reputasi gitu nggak? Baik. Tapi sering update nggak sih Mbak atau posting gitu di media sosial?
ya. Sering setiap hari atau Kan kayak gini 2 loh, hari sekali gitu? enggak. Ya kalau ada waktu posting gini Mbak. Sebenarnya gini, sosial media itu menggunakan untuk biar kita nggak terlalu stres di luar. Karena apa? Kita kerja di sini banyak masalah. Kadang-kadang orang yang kita jaga susah, orang yang kita jaga rewel. Kita posting yang manis-manis aja, padahal sebenarnya nggak karuan. Aduh, nyes gitu ya, ada nyes-nyesnya juga ya. Iya, berarti Mbak Riza ini tipe yang ya suka update untuk seneng-seneng lah ya. Seneng-seneng. Lebih kalau Mbak Riza sendiri nih lebih gampang. Terlalu sedih. Iya. Kalau Mbak Riza sendiri, menurut Mbak Riza nih lebih gampangan kita minta tolong lewat media sosial atau secara langsung sih Mbak? Kalau zaman sekarang? Secara langsung belum tentu kita ketemu. Kalau lewat media sosial biasanya kita ngomong langsung, mungkin atau telepon langsung bisa diangkat. Jadi lebih mudah. Lebih mudah ya kalau di media sosial gitu ya. Media sosial. Mbak, sempet tuh ya beberapa waktu lalu tuh ada influencer yang bahas-bahas kehidupan tentang TKI gitu. Nah, kalau Mbak Riza sendiri pernah nggak melihat video atau dapat info tentang influencer atau TikToker kah atau artis yang membahas tentang isu-isu TKI? Pernah nggak tuh Mbak? Kayak melihat atau tahu ada influencer, TikTokers yang bahas-bahas tentang isu-isu TKI? Nggak pernah Mbak? Kurang. Oh, nggak pernah. Baik. Mungkin ada tapi nggak begitu itulah Mbak, begitu untuk aku lihat sih. Kenapa? Oke, kalau nggak pernah, lanjut. Kalau misalkan Mbak, dalam penggunaan media sosial nih, kan tadi ngikutin akun dari BP2MI di Facebook. Itu suka mencari tahu nggak sih soal-soal update gitu tentang peraturan TKI? Kan pasti seiring berjalannya waktu, perubahan dan peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang ya, pihak berwenang, contohnya seperti BP2MI atau Kemnaker, itu kan ada perubahan. Nah, Mbak Rizky sering update nggak? Kita paling baca kalau lewat kita baca, kalau nggak lewat ya nggak usah dibaca. Selewatnya aja ya, kalau nggak lewat ya udah, nggak usah dicari tahu gitu ya. Baik. Nah, Mbak, sebagai ex Taiwan ya, sebagai orang yang sudah pernah berangkat ke Taiwan, yang pasti pengalamannya juga sudah ada, sudah paham lah ya tentang suka duka menjadi orang pekerja migran. Kalau ada TKI baru ya Mbak yang tips, dan saran, kamu pernah nggak Mbak ngasih saran atau tips kepada teman-teman yang baru mau menjadi TKI lewat media sosial? Balik pasti aja WA kita saling support aja, hidup makanan, pokoknya kuping harus tebel, hati harus gede, harus sabar, itu aja sih. Jangan terlalu mengikuti arus yang di sini, karena ada sebagian arus yang memang tidak perlu diikuti, ada sebagian arus yang memang kalau kita bisa mau mengikuti ya ikuti, kalau nggak bisa ya nggak usah diikuti. Setidaknya jangan mengikuti arus yang memang tidak benar ya. Semua itu tergantung pada manusianya, apa tujuannya, apa keinginannya. Itu aja sih Mbak. Baik. Nah, Mbak,
Dari media sosial tuh kadang suka ada gitu ya, hal-hal yang ngebuat kita tuh jadi ada ide atau ada masukan gitu ya, baik itu untuk perubahan diri kita ataupun untuk rencana masa depan kita. Mbak Riza sendiri bagaimana? Media sosial ngaruh nggak ke cara Mbak Riza ngerencanain masa depan? Kembali ke planning kita dari awal apa. Baik, berarti berpegang teguh ya terhadap apa yang dari awal sudah di planning nih, ya kan? Mau ada gimana-gimana, udah gue maju aja sama planning ya kan? Tetap planning. Tapi Mbak, kalau lihat konten-konten di media sosial tentang TKI gitu menarik nggak sih Mbak? Enggak, aku soalnya nggak begitu suka dengan orang-orang seperti itu, Mbak. Tidak begitu suka dengan yang seperti itu ya. Baik. Suka ada kesulitan nggak Mbak? Kalau misalkan lagi scroll TikTok atau scroll Facebook gitu di media sosial, terus nemu konten yang pakai bahasa atau istilahnya yang istilah-istilah yang kita tidak paham gitu. Pernah ada nggak ada kesulitan? Pernah. Nah, kalau kayak gitu biasanya Mbak Riza apa yang dilakukan? Apa yang Mbak Riza lakukan? Ditontonkah sambil dicari tahu artinya atau di skip? Cari tahu artinya. Kadang kan mereka menggunakan bahasa Mandarin, semuanya bahasa Mandarin yang sebagian belum tahu, kita bisa baca, skip baca dulu. Kalau untuk yang konten-konten lainnya nggak begitu, maksudnya nggak begitu berfaedah ya, di scroll lagi. Kok perlu di skip? Ya, baik. Pernah terlibat nggak sih Mbak di media sosial berdiskusi soal hak asasi manusia yang lagi ramai? Enggak ya? Nggak pernah. Kalau misalkan ada konflik dan ketegangan di media sosial nih, misalkan kayak media sosial saling menyerang, saling berargumen yang menggebu-gebu sekali. Kalau Mbak Rizan sendiri ngadepinnya seperti apa kalau di media sosial terjadi hal seperti itu? Enggak lah Mbak, aku nggak begitu terobsesi untuk hal-hal seperti itu. Enggak ya, berarti mengalami konflik di media sosial berarti Mbak Rizan juga nggak pernah ya? Enggak pernah seperti itu. Aku itu orangnya gimana ya, ya lu gue aja gitu ah. Oke, siap, siap. Nah, konten apa nih Mbak yang sering Mbak Riza like dan share ke teman-teman? Konten yang seperti apa? Yang lucu kah? Yang mengedukasi kah? Ustadz Hanan Ataki. Oh, Masya Allah, Ustadz Anan Ataki. Siap, siap. Ya sih biar ada pencerahan rohani gitulah ya Mbak, teman-teman juga. Wisdom. Yang pasti gitu aja deh. Ya. Terus Ustazah Halimah Alaidrus. Oh iya, Udah. Ustazah Halimah. Kalau saya juga suka sering tuh dengerin Ustazah Halimah. Anak banget, adem banget ya kalau ceramah. Kalau Udah, Mbak, itu paling. gimana? Ya udah paling gitu aja. Kalau yang lain-lain nggak begitu. Iya, kalau Mbak Riza gabung nih di komunitas TKI di media sosial, tapi nggak pernah bergabung gitu ya? Enggak. Oh, nggak pernah sama sekali. Maafan Mbak merepotkan itu. Oh, Berisik. Belum tentu waktu kita ada seperti mereka. betul, betul. Nah, tapi Mbak, tantangan terbesar apa nih Mbak yang Mbak Riza hadapin soal pakai media sosial di tempat bekerja Mbak Riza? Tantangan terbesar pakai media sosial di tempat bekerja. Kita belum tahu tempat itu ya. Ya harus sabar, soalnya kan di sini walaupun majikan menggunakan Vivi, kita tidak diperbolehkan, tidak diberikan kata sandi. Sebagian PMI ada yang mereka diberikan kata sandi, sedangkan kita enggak. Paling kita ya lebih gimana ya? Lebih sabar lah, yang pasti lebih sabar. Butuh waktu. Karena
kan kita belum tahu di mana tempat untuk membeli pulsa, menginjak gitu aja. Tapi berpengaruh nggak sih Mbak hal seperti itu terhadap komunikasi dengan orang tua? Azuku. Berpengaruh paling ya. Kan wifi di rumah sakit free, kalau di rumah kan awal chattingan, telepon sebentar udah. Gitu. Mbak Riza yang terakhir nih. Kita sesi terakhir. Mbak, kalau Mbak Riza diberikan kesempatan ya untuk berbicara atau mengedukasi kepada anak-anak muda nih kan, sekarang kan sudah mulai banyak ya anak-anak muda Gen Z yang juga memberanikan diri untuk bisa bekerja ke luar negeri menjadi PMI walaupun mereka tidak punya pengalamannya, tetapi dengan niat mereka ingin menjadi pekerja migran Indonesia. Nah, Mbak sendiri sebagai pekerja migran yang sudah lebih dahulu berkecimpung di dunia TKI ya, apa yang Mbak sampaikan kepada anak-anak muda Indonesia yang mau jadi TKI? Yang pertama, siapkan mental, karena jadi PMI bukanlah sebuah cita-cita ya. Dan memang kita dijadi PMI itu sebagai bantal. Tujuan kita, tujuan itu untuk apa? Pasti bebas, apapun bebas, diperjualbelikan bebas, tapi ingat tujuannya kita itu apa? Kesini cari uang, gak buat modal. Ingat, kesini pakai modal harus kembali modal. Terus yang pasti kuat iman, tujuan mengikuti adat dan budaya tujuan yang kita tuju, tetap fokus buat masa depan. Terakhir, jangan lupa untuk menabung. Itu yang paling penting ya, kadang-kadang suka terlena ya kalau udah megang uang ya. Iya, benar. Makanya kita tetap pada prinsipnya apa? Prinsip tahun ini berangkat untuk membeli ini, tetap harus bisa mencapai tujuan itu. Kalau bisa kita target setiap bulan harus kirim berapa juta, harus ditarget. Kita harus memiliki target. Baik, kalau seperti itu. Ada lagi Mbak pesan untuk yang anak muda lagi? Tetap optimis, karena memang tidak semudah yang mereka bayangkan dan tak seindah yang mereka pikirkan. Iya, betul. Terkadang ada aja Mbak yang dari Indonesia, oke, siap, semangat mau kerja ke luar negeri. Pas sampai sana chaos, kabur ya kan, mau pulang. Iya, karena mereka belum bisa memikirkan kabur di sini itu untuk apa. Kalau aku prinsipnya, walaupun yang penting tetap tujuannya sama, cari uang, tetap fokus, kita memiliki akses. Toh Taiwan juga nggak begitu buruk banget untuk para PMI, mereka mau bertanggung jawab. Baik. Oke, Mbak Riza, saya sudah sampai di wawancara terakhir. Ya ampun, saya terharu sekali sih dengan cerita Mbak Riza ya, gimana dari awal-awal gitu sampai yang paling enak ketika mau beribadah aja cukup susah ya Mbak, tapi ya Allah semoga diperlancar ya Mbak untuk ibadahnya walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Terus semangat pokoknya Mbak Riza harus sukses ya. Ini 2 kali ke Taiwan, harus nanti pulang-pulang menjadi juragan kontrakan ya Mbak. Amin ya Allah. Mbak Riza, terima kasih banyak dan mohon maaf ya kalau mengganggu waktu kerjanya. Pokoknya sehat selalu. Iya, sebentar lagi juga ini mau selesai cuci darah. Iya, pokoknya sehat-sehat, harus kuat, harus semangat ya. Kalau misalkan memang nanti ada apa-apa mau ngobrol sama saya, boleh kok kontak di WhatsApp saya aja ya Mbak. Nanti kita save-save nomor aja boleh. Nanti saya jadi tahu Mbak Riza, oh lagi sibuk atau lagi apa gitu. Oke, Mbak Febri. Terima kasih banyak ya, saya akhiri. Iya, makasih Mbak Pria. Makasih. Waalaikumsalam, makasih Mbak Febri. Dadah, sehat-sehat Mbak.